Dan tetapi cerobohnya, si konduktor kereta 1080 ini juga mutusin buat cabut master key dari keretanya dan kabur dari kereta. Nah, kecerobohan konduktor ini justru malah nyebabin pintu kereta itu mulai terkunci dan nggak bisa dibuka. Terus listrik sepenuhnya itu udah pada keputus dan ngebuat sistem pemadam api di dalam kereta itu jadi padam semua. Selain itu, masinis kereta nomor 1079 dan 1080 itu juga pada kabur dan ninggalin keretanya beserta penumpangnya buat nyelamatin diri mereka masing-masing. Keselamatan penumpang pada transportasi umum pastinya merupakan keselamatan utama bagi setiap negara. Apalagi di zaman sekarang, kalau naik transportasi umum kayak bis, kapal, atau pesawat, pasti ada aja fasilitas atau alat-alat keselamatan yang udah ada dipersiapkan sebelum terjadinya kecelakaan. Nah, lain halnya dengan beberapa tahun belakangan yang saat itu aturannya masih belum selengkap dan seketat sekarang. Seperti contohnya kejadian yang terjadi pada tahun 2003, yang mana ada sebuah kebakaran dahsyat yang melanda stasiun Junggangno, tepatnya sistem kereta bawah tanah di Daegu, Korea Selatan. Nah, insiden ini menjadi salah satu bencana transportasi terbesar dalam sejarah Korea Selatan, yang memakan korban sampai hingga 192 orang dan melukai lebih dari 150 lainnya. Terus, kebakaran tersebut itu dipicu oleh tindakan seorang pria yang dengan sengaja membakar sebuah tas yang berisi bahan mudah terbakar di dalam kereta. Lalu dalam hitungan menit, api menyebar dengan cepat ke seluruh gerbong dan memerangkap hampir ratusan penumpang yang panik dan tidak dapat melarikan diri. Terus kejadian ini itu sendiri sampai harus mendorong pemerintah buat mengubah peraturan yang ada dan standar keselamatan transportasi umum. Jadi gimana cerita lengkapnya dari kasus yang besar banget ini di Korea Selatan yang sampai mengubah aturan standar keselamatan transportasi, terutamanya kereta api? Mari kita bahas. Pada awal tahun 2000-an, di negara Korea Selatan, transportasi bisa dikatakan sebagai sesuatu yang vital dan penting banget bagi masyarakat di Korea saat itu. Apalagi pada tahun itu, Korea Selatan itu sedang berada di masa-masa pertumbuhan urbanisasi yang sangat pesat, yang mana orang-orang di daerah pedesaan itu pada pindah ke kota-kota besar kayak Seoul atau Busan. Nah, karena pertumbuhan urbanisasi yang masif inilah yang nyebabin populasi di kota-kota besar itu jadi membudlak. Yang mana hal ini itu juga nyebabin beberapa jalan di Korea itu semakin padat, terutama pas jam-jam sibuk, yang jalanan di kotanya itu udah pasti macet banget. Oleh karena itu, transportasi umum di tahun 2000-an, terutama kereta bawah tanah, itu jadi solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, kenapa kereta bawah tanah? Karena tentu udah pasti cepet dan gak ada yang namanya macet. Ditambah lagi jam keberangkatannya dan tibanya itu yang selalu tepat waktu. Jadi, mau itu orang yang mau berangkat ke kantor atau anak-anak yang mau berangkat sekolah, itu pada nggak terlambat. Nah, saking meledaknya peminat transportasi ini, bahkan dalam waktu sehari aja, stasiun kereta metro ini itu bisa melayani hingga 1.000 penumpang. Sampai ada satu kejadian yang tepatnya pada tanggal 18 Februari 2003 di subway Daegu, Korea Selatan. Nah, awalnya kondisi di subway tersebut itu masih normal aja, sampai suatu saat pada jam 9.30 pagi, tiba-tiba ada seorang pria yang bernama Kim Dae-han itu masuk ke salah satu gerbong kereta yang bernomor 1079. Terus, menurut beberapa saksi, si pria misterius ini itu masuk ke kereta sambil membawa tas berwarna hitam besar. Terus, gak lama setelah itu, sekitar 20 menit, tiba-tiba aja si pria yang masuk tadi itu langsung ngambil sebuah botol dari tas yang dia bawa dan membakar botol tersebut. Dan botol tersebut dia lempar ke bawah lantai kereta dan ngebakar satu gerbong tersebut. Nah, ketika kebakaran terjadi, para penumpang pastinya langsung panik banget. Sampai-sampai ada yang berusaha mecahin kaca dan memaksain bukain pintu. Pokoknya waktu itu posisi kereta itu masih belum berangkat, alias masih diam. Tapi di satu sisi lain, si masinis kereta ini itu nggak nyadar kalau ada kebakaran yang terjadi di salah satu gerbong keretanya. Nah, keretanya ini sendiri itu juga ada sebenarnya alarm kebakarannya. Tapi menurut beberapa sumber berita, alarm kebakarannya itu kadang suka bunyi sendiri. Jadi pas alarm ini bunyi, waktu kejadian kebakaran terjadi, si masinis ini justru ngabain aja karena dikira itu cuma masalah teknis biasa. Terus, nggak lama setelah itu, kobaran api ini itu jadi semakin besar, terus ngebuat si masinis ini sadar kalau ada kebakaran yang besar sedang terjadi di gerbong kereta. Terus, si masinis ini langsung menekan tombol buat ngebuka pintu. Tapi naasnya, beberapa pintu gerbong itu justru nggak bisa kebuka, karena adanya beberapa gangguan listrik di beberapa gerbong. Hal ini nyebabin beberapa penumpang jadi kejebak di dalam kereta. Tapi penumpang yang berhasil menyelamatkan diri itu langsung cari bantuan ke Pusat Pengendali Umum Markas Keselamatan Kebakaran Daegu.
Nah, ketika bantuan pemadam kebakaran masih dalam perjalanan, di satu sisi lain, beberapa orang itu juga melaporkan mengenai kebakaran ini ke ruang komando stasiun. Yang setelah menerima laporan ini, para staf di ruang komando stasiun itu langsung memperingati kereta yang sedang menuju ke stasiun Junggangro tentang kebakaran yang terjadi. Lalu, di sekitar pukul 9.56, ada kereta bernomor 1080 yang justru malah menuju ke stasiun Junggangro. Tapi anehnya, para staf stasiun itu nggak berusaha buat ngeberhentiin si kereta ini, tapi justru malah didiamin aja. Nah, saat kereta ini tiba di stasiun Junggangro, kondisi saat itu udah bener-bener kacau banget. Mulai dari api yang semakin besar, terus suasana stasiunnya udah nggak kekontrol dan tertutup sama asap hitam, yang diperparah dengan terbukanya pintu kereta api secara otomatis yang ngebuat orang-orang di dalam kereta itu terkena asap hitam tersebut. Tapi, pintunya langsung ditutup lagi sama si insinyur yang ngejebak semua penumpang di dalam kereta. Dan gak lama setelah itu, listrik di stasiun Junggangro itu tiba-tiba padam sepenuhnya, yang ngebuat kereta nomor 1080 ini nggak bisa jalan sama sekali. Lalu saat kondisi semakin kacau, masinis kereta nomor 1080 ini itu coba ngubungin pusat komando buat ngelaporin kondisi yang mereka alami dan juga nanya komando arahan yang harus dilakuin sama si masinis ini. Apakah harus mengevakuasi penumpang atau nunggu bantuan? Tapi pusat komando justru malah nyuruh masinis kereta 1080 ini buat ngumumin ke penumpangnya buat tetap duduk di dalam kereta. Yang padahal pada saat itu, listriknya itu udah bener-bener nggak bisa berfungsi lagi. Terus di satu sisi lain, api itu juga udah mulai nyebar dari kereta 1079 ke kereta 1080. Lalu, gak lama setelah pengumuman itu, komunikasi antara kereta 1080 dan pusat komando itu akhirnya ikut terputus dan ninggalin semua keputusan di tangan masinis kereta. Nah, dalam keadaan panik, si insinyur kereta 1080 ini akhirnya nyuruh para penumpangnya buat nyelamatin diri masing-masing. Dan tetapi cerobohnya, si konduktur kereta 1080 ini juga mutusin buat cabut master key dari keretanya dan kabur dari kereta. Nah, kecerobohan konduktor ini justru malah nyebabin pintu kereta itu mulai terkunci dan nggak bisa dibuka. Terus, listrik sepenuhnya itu udah pada keputus dan ngebuat sistem pemadam api di dalam kereta itu jadi padam semua. Selain itu, masinis kereta nomor 1079 dan 1080 itu juga pada kabur dan ninggalin keretanya beserta penumpangnya buat nyelamatin diri mereka masing-masing. Nah, beberapa jam, tepatnya setelah jam 2 siang, api itu baru bisa dipadamkan sama para petugas pemadam. Dan para petugas medis itu juga pada gercep buat nyelamatin orang-orang yang masih kejebak di stasiun tersebut. Akhirnya, kejadian ini itu makan korban hingga sampai 192 orang. Dan juga 148 orang lainnya itu ngalamin luka-luka ringan atau luka-luka berat. Lalu, kejadian ini itu dianggap sebagai tragedi transportasi terburuk dalam sejarah Korea Selatan. Beberapa hari setelah kejadian kebakaran tersebut, polisi berhasil melacak seorang pria yang berumur 56 tahun tersebut, yang bernama Kim Dae-han. Nah, pria ini merupakan orang yang membawa tas hitam di awal cerita dan juga orang yang melakukan pembakaran di dalam kereta. Dan setelah ditelusuri latar belakangnya, ternyata pria ini itu mengalami gangguan mental dan depresi berat akibat dihimpit masalah pribadinya dan masalah keluarganya. Terus, pria ini itu juga diketahui kalau pernah menjadi pasien di rumah sakit jiwa di Korea Selatan akibat depresi berat yang dialami. Dan ketika si Kim ini diinterogasi oleh polisi, dia itu ngaku kalau pengen menyelesaikan semuanya tapi takut sendirian. Maka dia melakukan pembakaran massal tersebut. Akhirnya, saat di proses pengadilan, Kim sendiri itu harus tutup usia terlebih dahulu sebelum melalui proses pengadilan selesai. Nah, akhirnya si Kim ini itu tutup usia karena penyakit kronis yang dideritanya. Yang berarti Kim tidak menerima hukuman resmi dan pengadilan dari Korea Selatan. Lalu, selain Kim sebagai tersangka utamanya, ternyata polisi itu juga menangkap dua masinis kereta, yaitu si Choi Jong-won alias masinis kereta 1080 dan juga Song Don-hwang alias masinis dari kereta 1079. Nah, si masinis kereta 1080 ini juga sempat menghilang selama 11 jam setelah kejadian, tapi akhirnya berhasil ditangkap sama pihak kepolisian. Masinis kereta 1080 akhirnya diadili karena gagal dalam respon dengan cepat dan tepat padahal sudah sadar kalau stasiunnya ini dalam kondisi terbakar. Apalagi tindakannya itu nyuruh para penumpang buat duduk tenang dan bukannya suruh evakuasi. Terus untuk si masinis kereta 1079 itu juga diadili karena tindakannya yang nggak segera ngelaporin soalnya adanya kebakaran di gerbong kereta. Dan juga diadili lagi karena tindakannya yang ngasih informasi evakuasi yang nggak jelas kepada penumpang dan malah justru milih kabur ninggalin kereta dan penumpangnya. Selain menangkap dua masinis tersebut, polisi itu juga mengamankan beberapa staf stasiun kereta, seperti petugas pengendali umum dan juga kepala departemennya, karena telah gagal dalam menjalankan prosedur keselamatan yang sudah ada, yang justru malah dianggap hanya memperburuk kondisi saja.
Setelah kejadian ini, Korea Selatan akhirnya mengubah beberapa aturan keselamatan transportasi umum, mulai dari meningkatkan beberapa perlengkapan sistem pendeteksi kebakaran, terus juga ada pelatihan kepada staf stasiun supaya lebih siap dan sigap saat kondisi darurat, dan juga mengganti desain dari kereta itu sendiri, mulai dari ganti bahan kereta yang jadi lebih tahan api, juga ada meningkatkan sistem evakuasi kayak memperbanyak pintu darurat yang lebih mudah diakses sama penumpang. Nah, itulah kejadian kebakaran stasiun kereta di Daegu. Sebuah kejadian tragis yang diperparah oleh kelainan dan ketidaksiapan para petugas stasiunnya, yang justru malah memperburuk kondisi yang ada. Kejadian ini itu memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya kesiapan dan tanggung jawab dalam manajemen keselamatan. Oke, terima kasih sudah menonton. Jika ada yang salah atau kurang bisa tambahin di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe, dan share kalau suka.